Halo kawan semua, selamat datang di Pusaka Podcast Siswa Kadansa. Di sini kita akan membahas sesuatu yang asik dan santai untuk didengerin semua. Bersama saya Muhammad Ali Ibrahim akan membahas tentang keamanan cyber dan privasi digital. Langsung aja kita akan membahas, dan buat yang dengerin jangan lupa like dan di-share ke teman-teman semua akan biar tidak ketinggalan topik-topik yang menarik. Di sini sama Pak Diki, Pak Narudin. Halo Pak. Halo Fadil. Siang Pak. Siang. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Sebelum kita ke acara cara-cara melindungi diri, di sini mau memberikan pertanyaan nih buat Pak Diki. Yang gimana ya Pak? Kenapa keamanan cyber itu penting nih Pak buat kita semua untuk melindungi akun-akun kita dari seseorang yang tidak bertanggung jawab nih Pak? Ya sebenarnya logikanya sederhana ya, karena misalnya kita hidup di realita, kita mempunyai rumah. Nah, di rumah kita itu pengennya rumah kita aman dan tidak dicuri kan. Di rumah kita ada barang-barang yang berharga misalnya. Nah, itu kita harus mengamankannya. Sama juga di dunia cyber. Jadi seolah-olah kita ini hidup di dunia yang dua dunia ya, dunia nyata sama dunia maya. Di dunia nyata kita melindungi misalnya yang terlihat ya kan. Kemudian di dunia maya kita pun juga harus melindungi diri dari orang-orang yang tidak berhak untuk menggunakan apapun milik kita, ya, kayak gitu. Yang orang-orang tidak bertanggung jawab ya Pak. Iya betul. Yang di sini, jadi kalau kita nggak hati-hati nih, kita bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya betul sekali. Ini bukan soal uang, tapi juga identitas kita dan privasi kita. Yang kedua, di kertas ini ada nih apa saja ancaman keadaan siber yang sering terjadi. Cara-cara kejahatan cyber. Jadi caranya itu bisa menyusup, bisa apa ya? Mengganti yang tadinya sebenarnya saya bukan siswa. Ketika saya menggunakan seragam siswa, saya bisa menjadi siswa. Nah, kayak gitu. Itu mengganti komunikasi ini. Tadi yang disebutkan Fadil tadi cara-cara untuk ininya. Kemudian bentuk-bentuknya atau dampak-dampaknya itu sebenarnya banyak sekali. Ya bisa dari dampak finansial, ya terutama ya pencurian kaitannya dengan keuangan tadi melalui banking. Bisa juga dalam bentuk penyalahgunaan data, di mana informasi itu bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Misalnya pernah saya mendapatkan laporan dari siswa itu ada yang menelpon ya, ada yang menelpon yang mengaku sebagai orang kakak tingkatnya. Nah, saya kakak tingkatmu sedang ada kecelakaan, tolong dibantu, nah, kayak gitu. Nah ternyata karena percayanya pada yang menelpon itu, akhirnya ditransferlah sejumlah uang. Nah, itu juga sangat membahayakan ketika kita tidak berhati-hati ya, kayak gitu. Oke. Ini ada beberapa tips yang bisa langsung kita terapkan nih. Yang satu, gunakan password yang kuat dan unik, dan jangan pakai password yang gampang ditebak seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuarti kayak gitu ya. Ya 1, 2, 3 ABCD. Gunakan kombinasi huruf, angka dan simbol. Nih sama Pak mau izin tanya lagi Pak. Bisa berbagi pengalaman Anda tentang rekomendasi aplikasi yang dapat menjaga keamanan data kita Pak? Ya sebenarnya ada banyak hal ya, tergantung kita berapa aplikasi yang kita gunakan. Nah, itu bisa berlapis. Yang pertama misalnya menggunakan handphone. Nah, berarti tentunya yang pegang handphone hanya yang kita tahu kan secara hardware-nya. Kemudian secara masuk aplikasi, HP-nya dikasih
password, atau dikasih kode itu bisa. Kemudian masuk lagi di setiap aplikasi itu juga bisa dikasih ini. Kemudian ada juga aplikasi untuk keamanan. Misalnya kalau buat web itu gimana caranya supaya ketika orang lain masuk itu tidak langsung menuju ke identitas kita, itu bisa dilewatkan, IP-nya bisa di redirect ya. Kalau bentuknya aplikasinya banyak sekali. Iya. Ya. Sebenarnya logikanya begini teman-teman, ketika di internet seperti yang kita sampaikan di depan tadi ya, jadi logikanya seperti bagaimana kita mengamankan rumah kita. Jadi yang boleh masuk itu yang memang benar-benar diizinkan kayak gitu ya. Jadi yang punya akun, Pak. Yang punya akses, Ya, yang berhak, akses. yang berhak diberikan akses dan seterusnya. Kemudian kenapa di kita itu sering terjadi kejahatan tadi? Nah, kira-kira kenapa? Kalau tadi yang ancaman besar seperti Facebook itu kan perusahaan besar ya. Ya, besar. Nah, kalau di sisi personal di masing-masing kita ini sebenarnya ada dua hal yang menyebabkan di Indonesia, khusus di sekitar kita itu ada serangan cyber. Yang pertama itu karena regulasi hukum itu biasanya hanya yang tahu saja. Masing-masing pihak harus tahu kesepakatan dalam akses data itu. Masalah keamanan data itu tidak hanya pada perusahaan. Setiap kita yang masuk dalam dunia maya itu kita harus bisa mengamankan. Tidak hanya kita menggunakan ya, tapi pastikan, karena jejak digital itu kan tidak bisa 100% hilang. Misalnya kita login di komputer ini, pindah-pindah login yang lain, itu jangan sampai meninggalkan jejak digital. Ketika kita akses terkait dengan mobile banking atau terkait memasukkan data, itu kita menggunakan data pribadi. Jangan menggunakan WiFi, karena WiFi itu bisa gampang keakses, Pak. Bisa disisipi akses yang tidak dikenal kayak gitu ya, dan seterusnya. Dan hal lain, intinya berhati-hati dan jangan mudah percaya pada apapun ya di internet ya. Dan pastikan yang berkomunikasi dengan kita itu benar-benar orang yang memang sudah kita kenal dan seterusnya. Oke. Terima kasih untuk episode hari ini. Jangan lupa like and follow dan share ke teman-teman ya. Sampai jumpa di episode berikut ini. Dadah, sip.